saat tiba ajalku, di sana girang hatiku, kekal memuji kasih-Mu, kekal memuji kasih-Mu. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, dan kita bersama dalam perenungan firman ini, kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 ini terambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Demikian bunyinya. Janganlah engkau menapik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Demikian bunyinya. Pernyataan dari nats ini yang mengatakan, ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, adalah merupakan pernyataan Yeremia di tengah penderitaan yang sedang mereka alami pada saat itu. Yeremia merasa sangat sedih akan situasi yang akan menimpa bangsa Israel. Ia sadar bahwa segala sesuatu terjadi karena dosa dan pelanggaran umat di hadapan Tuhan. Dalam pergumulannya, Yeremia mengakui pelanggaran bangsanya. Dalam ayat 20 diungkapkan sebelum nats kita, ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Demikian ayat 20 berkata. Sekalipun Yeremia mengakui kemurtatan bangsanya, sekalipun Yeremia mengakui akan kesalahan Israel di hadapan Tuhan, dalam segala kerapuan ia tetap berseru-seru kepada Allah. Janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu. Janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Itulah seruan yang terdalam dari Yeremia kepada Tuhan saat itu. Oleh karena itulah, keberdosaan umat tidak membuat Yeremia berhenti percaya akan kasih setia Tuhan. Sekalipun berbagai penderitaan yang dialami Yeremia bersama dengan bangsa itu harus terjadi, tetapi Yeremia meyakini dengan sepenuhnya akan hadirnya pertolongan Tuhan bagi umat Allah. Di tengah situasi yang tidak mudah, Yeremia tetap menaruh harapan, pengharapan, dan keyakinan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yeremia tahu tidak ada lagi hal yang dapat mereka ajukan sebagai alibi di hadapan Allah, lalu Yeremia mengutarakan kesetiaan Allah, nama dan kemuliaan Allah sendiri, sebuah doa yang mirip dengan yang pernah dipanjatkan dengan serius oleh Musa ketika situasi sedang sangat genting, yaitu ketika Allah sendiri hendak memusnahkan bangsa itu. Ini seperti senjata pamungkas ketika seseorang bermohon dengan sangat serius di hadapan Allah. Lalu Yeremia sangat ngeri melihat akan amarah Allah. Perhatikan juga bagaimana Yeremia dalam merayu kasih Allah dengan perkataan yang sedemikian. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesisian bangsa-bangsa itu? Demikian ungkapan Yeremia. Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan yang lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Itu dikatakan ayat 22 setelah nas kita.
Oleh karena itulah Yeremia mengakui dan memanjatkan permohonannya, Tuhan, hanya Engkaulah yang berkenan dapat menolong kami. Untuk itu kemanakah kami harus pergi? Kalau Engkau menghajar kami dengan kekeringan, kemanakah kami akan berlindung? Kalau Engkau mengajar kami untuk menjatuhkan hukuman kepada kami, kemanakah kami harus berharap? Itulah suara akan pengharapan dari Yeremia kepada Allah. Inilah Bapak Ibu yang dapat kita lihat akan sikap hati seorang hamba yang sejati ketika dia tahu Allah akan mengajar umatnya dengan keras. Dia bersapaat. Yeremia berdoa syafaat bagi keutuhan umatnya. Yeremia adalah orang yang paling penting menyampaikan keluh kesah umatnya untuk berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Tuhan agar bangsa itu tidak dimusnahkan oleh Allah. Untuk itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah firman ini yang akan mengajarkan bagi kita pada hari ini? Yang pertama adalah kepedulian terhadap nama Tuhan. Yeremia sangat peduli dengan kemuliaan nama Tuhan. Dalam doanya, ia memohon agar Tuhan tidak menghina namanya yang mulia. Ia mengajarkan kita untuk selalu dan senantiasa menghormati dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap perilaku kita, dalam setiap tindakan kita setiap harinya. Nama Tuhan harus dijunjung tinggi dan dihormati karena nama itu mencerminkan karakter dari kemuliaan Allah. Yang kedua, Yeremia mengajarkan kepada kita tentang takhta kemuliaan Tuhan. Takhta Tuhan melambangkan kekuasaan. Takhta Tuhan melambangkan kedaulatan Allah. Untuk itu Yeremia mengingatkan Tuhan akan takhta kemuliaannya yang tidak boleh direndahkan sekalipun. Dalam kehidupan kita pun ini mengajarkan pentingnya mengakui kedaulatan Tuhan dan menghormati otoritasnya dalam hidup kita. Oleh karenanya kita diajak untuk tunduk kepada kehendak Allah dan hidup dengan penghormatan yang tulus kepada Tuhan dalam setiap persekutuan hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, Yeremia mengingatkan kita adalah tentang perjanjian. Yeremia memohon agar Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Israel dan tidak membatalkannya. Itulah kalimat terakhir dari nats kita. Ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Yeremia pada kesetiaan Tuhan. Demikian jugalah bagi kita, ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan adalah selalu memenuhi janjinya. Kita diajak untuk selalu berpegang teguh pada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya bahwa Tuhan akan selalu setia menepati janji-janjinya. Yang terakhir, saudaraku, firman ini mengingatkan kita akan permohonan setiap orang percaya akan belas kasihan Tuhan. Demikian halnya lah Yeremia meminta Tuhan untuk tidak menghina namanya dan untuk mengingat perjanjiannya yang pada dasarnya adalah permohonan untuk belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Maka ini mengajarkan kita bahwa kita dapat memohon belas kasihan Tuhan meskipun kita merasa tidak layak, meskipun kita merasa adalah orang-orang berdosa. Tetapi ingatlah, Dia Tuhan kita Maha Pengampun, Maha Belas Kasihan, dan Maha Pengasih untuk memberikan kehidupan bagi kita. Karena Tuhan kita adalah sumber belas kasihan yang siap mengampuni dan memulihkan kehidupan umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur atas hari yang baru, kehidupan yang baru, dan pengharapan yang baru di hari ini.
Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan telah menyirami dan menerangi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami diteguhkan atas takhta kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Itulah Tuhan yang selalu memberikan akan kepedulian dan kasih setiamu bagi kami. Ingatlah akan perjanjianmu dan kiranya Tuhan menyendengkan telingamu untuk mendengarkan doa seruan kami akan belas kasihanmu kau nyatakan dalam hidup kami. Yalah Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi setiap jemaatmu yang akan beraktivitas pada hari ini dan yang sudah beraktivitas. Kiranya Tuhan yang menjadi gembala kami dalam hidup kami, bersama dengan anak-anak kami. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya dan pencobaan. Antarkan kami untuk meraih dan menikmati akan anugerah dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Tundurkan kasih-Mu, bawalah aku ke rumah-Mu di saat tiba ajalku. Di sana girang hatiku kekal memujikan.